the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the garden, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya tentang perkembangan janin dalam kandungan dari minggu ke minggu? Saat ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan janin. Menurut para ahli, janin merupakan anak yang masih di dalam kandungan ibunya karena ia masih tersembunyi di sana. Juga dapat disebut dengan calon bayi. Minggu pertama. Setelah terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma, maka akan terbentuknya jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak sel, calon janin akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh kembangnya selama kehamilan terjadi. Minggu kedua. Setelah memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak kurang lebih 150 sel membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ serta bagian tumbuhan dari bayi, seperti otot, tulang, jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem saraf. Minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini, embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel. Oleh karena itu, belum berbentuk seperti bayi. Lapisan terluar dari embrio akan membentuk plasenta atau ari-ari. Minggu keempat. Pada minggu keempat, jantung sudah berfungsi. Pembuluh-pembuluh darah sudah memiliki aliran darahnya sendiri. Selain itu, sudah membentuk tangan dan kaki. Minggu kelima, tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun masih tidak berbentuk seperti tangan, masih rata tanpa jari-jari. Struktur dasar otak dan sistem saraf pun sudah mulai terbentuk. Minggu keenam. Memasuki minggu keenam, ukuran embrio kira-kira sudah sebesar kacang polong. Kaki sudah mulai tumbuh walaupun jari-jari kaki belum terbentuk. Sistem pencernaan baru mulai akan terbentuk. Sementara bibir atas dan langit-langit mulut sudah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat namun ukurannya masih sangat kecil. Dan terlihat bahwa telinga dan mata sedang berkembang. Minggu ketujuh. Ukuran embrio ketika memasuki minggu ketujuh adalah sekitar 19 mm. Pada tahap ini, paru-paru baru akan dibentuk, jari-jari sudah mulai terlihat, dan otot serta sistem syaraf sudah mulai berfungsi dengan baik. Minggu ke-8. Di minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut janin karena sudah memiliki bentuk serta wajah seperti manusia. Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk pada minggu ini. Pada tahap ini, plasenta berkembang dan janin dikelilingi air ketuban. Minggu ke-9. Wajah pada janin semakin jelas terbentuk, mata lebih besar dan berwarna, sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing janin. Janin sudah mampu untuk membuka mulutnya serta pita suara dari kelenjar air liur mulai terbentuk. Minggu ke-10. Janin yang berusia 10 minggu masih memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran badannya. Jantung sudah bekerja secara sempurna dan berdetak 180 kali per menit. Sel tulang pertama kali terbentuk, menggantikan tulang rawan yang sebelumnya sudah dibentuk. Minggu ke-11. Tulang wajah mulai terbentuk, kelopak mata masih tertutup dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Kuku juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ini ternyata janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin. Minggu ke-12. Mulai dari minggu ini akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang belakang janin yang tadinya terbentuk dari tulang rawan pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras. Minggu ke-13 sampai 17. Ketika memasuki usia minggu ke-13 sampai 17, berat janin sebesar 57 sampai 113 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16, janin sudah bisa dilihat jenis kelaminnya. Apakah ia laki-laki atau perempuan sudah dapat diketahui dengan melakukan USG. Minggu ke-18 sampai 22. Ukuran janin sudah mencapai 25 hingga 28 cm dan memiliki berat 227 sampai 454 gram. Pada tahap ini, janin mulai bisa mendengar dan memberikan respon gerakan. Oleh karena itu, bunda bisa merasakan tendangan, pukulan, dan berbagai gerakan dari janin. Selain itu, kelenjar minyak pada kulit juga mulai bekerja. Minggu ke-23 sampai 26.
Pankreas janin mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang pada tahap ini. Bayi yang lahir ketika memasuki minggu ke-23 sampai 26 memiliki lebih besar peluang untuk bertahan hidup dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Bulu mata dan alis pun juga mulai terlihat. Pada minggu ke-26, janin mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban yang merupakan pertanda baik, karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernafas. Minggu ke-27 sampai 31. Diperkirakan 91% janin yang lahir di minggu ke-27 sampai 31 dapat bertahan hidup walaupun berisiko mengalami berbagai komplikasi seperti cacat lahir dan berat badan lahir rendah. Pada dasarnya, semua organ dan sistem tubuh sudah semakin matang pada usia ini dan akan terus berkembang hingga kelahiran nanti. Minggu ke-32 sampai 36. Gerakan dan tendangan yang dilakukan oleh janin semakin kuat dan semakin terasa. Saat ini kulit janin berwarna pink dan sangat halus. Janin pada usia ini memiliki berat sebesar 1,8 hingga 2,3 gram dan panjang sekitar 41-43 cm. Pada minggu ke-34, sistem syaraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Janin dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada usia kehamilan pekan ke-36 seiring mendekatnya hari persalinan. Minggu ke-37 sampai 40. Minggu ini merupakan minggu terakhir dalam kehamilan. Saat ini berat badan janin sudah mencapai 2,7 hingga 3,6 gram dan panjang badan sekitar 46 cm. Ketika memasuki minggu ke-40, maka janin siap dilahirkan dan semua organ sudah terbentuk dan berfungsi dengan baik.